kita semua akan berlangsungnya acara pada malam hari ini. Dan tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam junjunan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada MC yang telah memperkenankan saya untuk berbicara pada malam hari ini, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ustadz Ashraf yang telah mengundang saya untuk bisa berpartisipasi pada malam hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan mendapatkan rahmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Langsung saja kepada materi untuk mempersingkat waktu. Barusan sudah perkenalan juga oleh moderator. Kajian kita pada malam hari ini bertemakan yaitu tentang sunnah-sunnah Idul Adha. Ya. Allah berfirman, "Fadzkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Sebelum saya lanjutkan, saya ingin izin terlebih dahulu kalau misalkan saya nanti di tengah-tengah kajian ada halangan, ada telepon, karena saya tadi dijanjikan oleh ustadz saya dari pondok mau ditelepon malam, tapi sampai sekarang belum ada seperti itu. Nanti kalau misalkan ada telepon dilanjut di WA. Baik. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, "Wadzkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan ingatlah Allah di hari-hari yang sudah ditentukan. Nah, mana saja hari-hari yang sudah ditentukan itu, yaitu diantaranya adalah 10 hari di awal Zulhijjah, seperti itu. Ya, yang mana pada hari Asrul Ayyam di Zulhijjah itu, 10 hari di Zulhijjah itu, yang mana sholat malam itu sama dengan sholat Lailatul Qadar, dan puasa pada di bulan Zulhijjah khususnya di 10 awal itu seperti puasa 1 tahun, seperti itu ya. Jadi makanya banyak sekali fadilah-fadilah yang berada di bulan Zulhijjah ini, seperti itu. Maka kita itu disunnahkan atau diperintahkan khususnya oleh para ulama, didasari dengan sunnah-sunnah Rasulullah untuk memperbanyak ketaatan, seperti itu ya. Kemudian membaca Al-Quran, kemudian silaturahmi, kemudian birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, seperti itu. Jadi kebaikan-kebaikan yang pada bulan Zulhijjah ini dilipat gandakan, seperti itu. Bahkan dalam kitab Durratun Nasihin dikatakan qala ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat man soma hadhil ayyam akramallahu bi asyrati asya. Barang siapa yang berpuasa pada 10 hari ini, maka Allah akan memuliakannya dengan 10 perkara juga. Yang mana al barakatu fi umri, keberkahan dalam umurnya. Nah, keberkahan dalam umur, keberkahan dalam waktu, seperti itu. Jadi keberkahan, kalau misalkan berkah itu yang sedikit pun kita bermanfaat. Contohnya, saya kasih contoh, gimana sih sekarang umur kita berkah itu, atau waktu kita berkah itu. Umur kan dikaitkan dengan waktu ya. Bagaimana sekarang kita mengetahui berkahnya waktu itu? Nah, contoh, kalau misalkan waktu kita terasa cepat tanpa ada
bermanfaat, maka itu tidak berkah waktunya. 2 jam, 3 jam, 4 jam terlewat dengan cepat, maka itu bisa dikatakan kurang berkah atau tidak berkah waktunya. Contoh kecilnya, misalkan dipakai main game, seperti itu. Tidak terasa waktu itu udah udah 4 jam aja main game, atau ngobrol dengan kawan yang ngobrol tidak bermanfaat atau gibah, naudzubillah ya. Itu tidak berkah waktunya, umurnya itu tidak berkah, seperti itu. Tidak berkah. Kalau misalkan berkah, contohnya seperti ini, kita waktu yang singkat tapi terasa lama, nah itu berkah, seperti itu. Contohnya kita ngaji Al-Quran 1 jam terasa lama, seperti itu. Nah itu berkah. Coba bayangkan, ketika 1 jam itu kita membaca Al-Quran, berapa huruf yang sudah kita lafadzkan. Nah, dengan pahala 1 huruf itu 10 pahala. Dikalikan sekarang 1 jam itu untuk membaca Al-Quran. Itu terasa lama. Misalkan dalam 1 jam itu kita bisa 1 juz membaca Al-Quran. Nah itu berkah. Atau seperti halnya kalau misalkan ada santri kalau misalkan hari-hari ujian ya, atau misalkan siswa hari-hari ujian tiba-tiba dia membaca buku ketika mau ulangan besoknya, dan ketika dia membaca buku dia bisa menamatkan atau tamat membaca buku atau kitab yang besoknya mau diujiankan. Misalkan 1 buku dia tamatkan, nah itu berkah waktu. Tetapi di hari-hari biasa dia tidak mampu untuk menamatkan atau membaca buku tersebut, seperti itu. Nah itu berkah waktu. Jadi kalau misalkan kita ingin tahu berkah waktu atau tidak, adalah kita lihat waktu itu terasa cepat atau tidak, seperti itu. Nah sekarang kalau misalkan umur dalam jumlah keseluruhan umur, misalkan umur manusia itu 60 ya, 60 tahun misalkan, atau 63, kita ambil bulatnya 60 tahun. Nah 60 tahun ini kita bagi 2, yang setengahnya buat tidur, setengahnya buat buat hidup atau buat bekerja, buat bangun. Nah, jadi kita itu sebenarnya kalau misalkan dikalkulasikan itu, kita itu hidup cuma 30 tahun, seperti itu. Misalkan kita punya umur 60 tahun, kita pakai tidur misalkan 24 jam bagi 2, berarti kita cuma bangun di 12 jam, atau misalkan bangun di 14 jam lah kalau misalkan tidurnya 10 jam, seperti itu. Jadi umur kita itu sebenarnya bukan 60 tahun, tapi ya selama kita bangun berarti kita hidup. Karena apa? Tidur tidak dihitung karena kita tidur itu adalah disebut dengan mati juga, ruhnya diambil oleh Allah. Kecuali kalau misalkan kita tidurnya ingin dihitung pahala, maka kita harus berwudu terlebih dahulu, membaca Al-Quran terlebih dahulu, itu baru dihitung juga sebagai pahala seperti itu. Tapi kalau misalkan kebanyakan orang itu sedikit sekali yang seperti itu. Jadi kalau misalkan kita bagi 60 tahun itu, kita cuma hidup di 30 tahun seperti itu. Belumnya lagi kalau misalkan 30 tahun ini yang kita itu bangun, kita hitung nih berapa jam kita menghabiskan waktu dengan sia-sia, dan berapa jam kita menghabiskan waktu dengan ibadah, seperti itu. Jadi sangat-sangat kecil sekali. Kita itu hidup yang memang karena Allah, ibadah karena Allah itu hanya sebentar, seperti itu. Makanya jangan sampai hidup yang hanya sementara ini menjadikan kita khosir atau rugi di akhirat, seperti itu. Jadi coba seperti itu. Mungkin kita muhasabah setiap hari. Hari ini kita bekerja apa? Waktu kita itu dihabiskan apa? Nah, dalam hadis ini tadi bukan hadis, perkataan ulama, man shoma hadhil ayyam akramahullah bi asyrati asya. Barang siapa yang berpuasa di tanggal-tanggal yang 10 ini, maka Allah akan memberikan berkah pada umurnya, seperti itu. Nah, kemudian waziyadah fi mali, dan ditambahkan dalam hartanya, digampangkan rezekinya, seperti itu. Wal hibzu fi iyali, dan mendapatkan penjagaan untuk keluarganya. Kemudian wa takfir li sayyiati, dan dihapuskan segala kesalahannya, kemudian dilipat gandakan kebaikannya, dan seterusnya, seperti itu. Saya bahas yang
pentingnya saja yang berkahnya ilmu seperti itu. Nah, Ustaz, sekarang bisa puasa? Bisa, bahkan bisa puasa juga dari tanggal 1. Nah, sekarang kita menginjak tanggal 8. 8 itu besok ya kalau nggak salah. Nah, tapi kalau misalkan dalam Islam apa namanya dihitung tanggal itu adalah dari maghrib seperti itu. Dari maghrib ya. Nah, jadi sekarang itu sudah masuk tanggal 8, yang mana tanggal 8 ini disebut dengan hari tarwiyah seperti itu. Hari tarwiyah. Yang mana dalam hadis adalah dikatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, dan siapa yang berpuasa pada hari tarwiyah besok ya, itu akan mendapatkan pahala atau ganjaran dihapuskan dosanya selama 1 tahun. Jadi berapa? Tafadhol. Jadi kalau misalkan besok kita niatkan sekarang berpuasa tarwiyah ya, puasa tarwiyah besok. Nah, kita niatkan puasa tarwiyah seperti itu, kita mendapatkan ganjaran atau pahala itu dihapuskan dosa selama 1 tahun. Kalau misalkan saya puasa berarti saya bebas dong untuk berbuat dosa misalkan 1 tahun. Bukan seperti itu. Yang dimaksudkan dari dihapuskan dosa adalah dosa-dosa kecil. Adapun yang dosa-dosa besar maka harus dihapusnya itu dengan taubat nasuha. Dosa kecil seperti kita misalkan melihat kepada yang bukan muhrim, atau misalkan mencuri seperti itu. Nah, itu kalau dosa-dosa kecil itu dimaafkan selama 1 tahun itu seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan puasa Arafah yang mana yang hajian itu sedang wukuf di Arafah, nah itu ganjarannya itu adalah dihapuskan selama 2 tahun ke belakang dan ke depan. Jadi 3 tahun lah jumlahnya. Kalau misalkan kita besok puasa, kemudian besoknya lagi puasa. Jadi besok itu tarwiyah di hari besok itu Selasa, dan kemudian Rabunya itu Arafah seperti itu. Yang mana para haji yang melakukan ibadah haji itu sedang wukuf di Arafah seperti itu. Dan ganjarannya juga sama dengan kita haji dan wukuf di Arafah kalau misalkan kita puasa seperti itu di hari hari Arafah seperti itu. Jadi kalau misalkan yang tidak ada halangan atau misalkan tidak ada kesibukan yang memberatkan, maka kita niatkan kita berpuasa. Besok puasa tarwiyah ya, diingatkan. Jadi kemudian di hari Rabunya puasa Arafah seperti itu. Nah, sunnah-sunnahnya ketika kita di bulan Zulhijjah ini adalah dengan memperbanyak tasbih, tahmid, dan tahlil. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah seperti itu. Nah, dikatakan dulu Nabi Musa seperti itu. Ketika itu Nabi Musa berdoa seperti itu. Kemudian mengeluh kepada Allah, ya Allah, kenapa aku sudah berdoa kepada Engkau tapi Engkau tidak mengijabahku seperti itu. Maka Allah menjawab, wahai Musa, idza dakhala ayyamul ashar min dzilhijjah qul la ilaha illallah aqdi hajataka. Kalau misalkan wahai Musa, kalau misalkan masuk 10 hari Zulhijjah, awal Zulhijjah, maka katakanlah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka saya, kata Allah, kami akan mengabulkan hajatmu seperti itu. Kemudian Nabi Musa menjawab lagi, wahai Allah, wahai Tuhanku, bagaimana sedangkan hamba-hambamu juga mengucapkan la ilaha illallah. Memang
hamba-hambaku mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau misalkan ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah marratan, satu kali di hari-hari ini 10 hari Zulhijjah, maka kalau misalkan ditaruh bumi, 7 bumi dan 7 lapis langit di satu mizan itu timbangan ya, misalkan bumi dan langit berserta isi-isinya, 7 lapis bumi dan 7 lapis langit ditimbang di sebelah kanan, kemudian kalimat la ilaha illallah ini la ilallah ini ditimbang di sebelah kirinya, maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah daripada bumi dan isi-isinya. Jadi sungguh sangat berat seperti timbangan kebaikannya bagi yang mengucapkan la ilaha illallah di hari Zulhijjah, di hari 10 hari Zulhijjah, yaitu sekarang seperti itu ya, sampai nanti. Nah, kemudian nanti disunahkan ketika kita di hari Arafah itu, di hari Arafah ya, kalau misalkan sekarang tanggal 8, besok tanggal 8 berarti hari Rabu tanggal 9. Nah, di hari Rabu tanggal 9 pas subuhnya di hari Arafah, kita itu membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, sampai akhir hari tasyrik. Apa hari tasyrik itu? Hari tasyrik itu adalah 3 hari setelah hari Idul Adha, seperti itu. Nah, jadi takbir itu disunahkannya adalah di pas subuh di hari Arafah, seperti ketika kita puasa. Takbir setiap sholat, setiap habis sholat. Nah, ini terus dikerjakan sampai nanti di 3 hari terakhir di hari-hari tasyrik, seperti itu. Nah, makanya di sana disunahkan untuk udhiyah. Apa udhiyah itu? Menyembelih, seperti itu, menyembelih domba. Kalau misalkan yang punya domba atau sapi atau unta, seperti itu. Kambing ya, kambing, unta, sapi, seperti itu. Nah, kemudian sunnah ketika Idul Adha nanti, sebelum kita pergi untuk sholat Id, kita disunahkan untuk tidak makan terlebih dahulu, seperti itu. Karena Rasulullah SAW ketika hari Idul Adha itu tidak makan, seperti itu. Berbeda dengan hari Idul Fitri, beliau makan dulu di rumahnya. Nah, kalau misalkan Idul Adha tidak makan dulu, tapi sudah sholat baru sarapan, baru makan. Itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Nah, kalau misalkan di antara kita ada yang mau sekarang, yang mau berkurban, maka disunahkan itu tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut, memotong kuku kaki, kuku tangan, seperti itu tidak disunahkan untuk tidak dipotong, seperti itu. Dan rambut pun seperti itu, mau rambut apa, ketiak, rambut apapun, semuanya pokoknya tidak boleh dipotong, seperti itu ya. Dan ketika hari Arafah, balik lagi ya, ketika hari Arafah itu Allah banyak mengampuni penghuni-penghuni neraka, seperti itu. Jadi tidak ada yang paling banyak yang Allah selamatkan dari neraka kecuali pas hari Arafah. Maka hari Arafah mungkin kalau misalkan dihitung hari Rabu ya, hari Rabu itu kita perbanyak la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, seperti itu. Nah, kemudian apa sih hikmahnya kita untuk berkurban itu? Nah, untuk berkurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa yang kita sembelih itu adalah akan menjadi tunggangan kita nanti untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim, yang mana jembatan ini sangatlah tipis, satu rambut dibagi 7, seperti itu. Nah, yang dipotong ini, yang satu lainnya ini dipakai untuk jalan kita. Nah, maka bayangkan kalau misalkan sekarang kita tidak punya kesempatan untuk berkurban, mudah-mudahan Allah takdirkan kita di tahun depan dan Allah kasih umur kita untuk bisa berkurban. Seperti itu, dikumpulkan
sehari 1.000 atau sehari 10.000 atau 5.000 dikumpulkan, diniatkan dulu saya pengen berkurban seperti itu. Kalau misalkan yang sudah berkurban, alhamdulillah seperti itu. Nah, gimana ceritanya ada kurban ini ketika Nabi Ibrahim seperti itu ingin menyembelih anaknya, ya didasari dengan wahyu yang Allah perintahkan seperti itu. Nah, apa sekarang hikmah dari menyembelih kisah Nabi Ismail yang mau disembelih oleh Nabi Ibrahim? Yaitu kita itu poinnya, hikmahnya adalah keikhlasan seperti itu. Nah, maka ketika kita mengingat Nabi Ibrahim ketika diberi wahyu oleh Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim mendapatkan ujian. Bagaimana sekarang seorang ayah menyembelih anaknya seperti itu? Atau misalkan dibalik, di posisi anak, bagaimana kalau misalkan ayah kita ingin menyembelih kita, apakah kita ridho? Seperti di sana Allah menguji keikhlasan Nabi Ibrahim hanya untuk Allah semata seperti itu. Nah, ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ibrahim berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh Nabi Ismail, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian dijawab lagi oleh Nabi Ibrahim, Allahu Akbar walillahil hamd. Seperti itu. Pas di ini sebelum itu pas digesek-gesek ininya si sikin atau misalkan pisau itu tidak mampu melukai kulit Nabi Ismail seperti itu, tidak mampu. Karena apa? Nabi Ibrahimnya belum ikhlas seperti itu. Nabi Ibrahim belum ikhlas. Kemudian ditanyalah oleh Nabi Ibrahim kepada si sikin ini. Sikin itu dalam bahasa Arab ya, pisau ini, kenapa engkau tidak mau untuk melukai untuk melukai Nabi Ibrahim? Bagaimana? Kemudian dijawab oleh si pisau ini, bagaimana saya bisa melukai kulit Nabi Ibrahim sedangkan Allah tidak mengizinkanku seperti itu. Padahal pisaunya ini sebelum mau disembelihkan ini oleh Nabi Ibrahim itu sudah diasah seperti itu. Nah, sudah diasah tapi tidak mau mengenai, tidak mau menyakiti Nabi Ismail si pisau ini. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, kemudian takbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab Nabi Ismail, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian Nabi Ibrahim jawab lagi, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian akhirnya si pisau ini mengenai kulit, tapi bukan kulit Nabi Ismail, melainkan kulit, kalau bahasanya itu domba ya, yang Allah gantikan oleh malaikat Jibril dengan satu kali seperti kecepatan kilat, bahkan lebih dari kilat, ya digantikan langsung. Nah, jadi ketika Nabi Ibrahim disuruh itu dicek dilihat oleh Allah keikhlasannya bagaimana dengan mentaati perintah Allah seperti itu. Jadi di sana kita harus ikhlas seperti itu. Ketika kita diuji oleh Allah kehilangan barang atau apa, maka ikhlaskan, maka Allah nanti akan ganti dengan yang terbaik seperti itu. Misalkan kita ada dua pilihan antara kita mensedekahkan apa atau misalkan memberikan apa, tapi kita tidak mau berikan, ikhlaskan, nanti Allah akan ganti, dan kita harus yakin seperti itu. Seperti halnya Nabi Ibrahim ketika ikhlas digantikan oleh Allah dengan yang lebih besar, yaitu domba yang lebih besar seperti itu. Dan itu pun terjadi juga di zaman Nabi Yakub seperti itu, yaitu anaknya ayahnya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf dibuang oleh kakak-kakaknya ke sumur, kemudian ayahnya sampai buta, Nabi Yakub buta, kemudian malaikat turun sampai mata Nabi Yakub ini menjadi buta seperti itu karena rindunya kepada Nabi Yusuf seperti itu. Kemudian malaikat turun, ditanya, kenapa engkau wahai Nabi Allah Yakub? Kemudian Nabi Yakub menjawab, saya rindu kepada anak saya Yusuf, katanya. Sudah bertahun-tahun, 20 tahun lebih saya tidak melihatnya. Nah, kemudian diingatkanlah oleh malaikat Jibril,
ingatlah, kata malaikat Jibril, ingatlah apa yang sudah terjadi kepada kakekmu Ibrahim, seperti itu. Ayah, iya, kakekmu ya, kakek. Karena Nabi Ibrahim mempunyai anak Nabi Ishak. Kemudian dari Nabi Ishak ini lahir Nabi Yakub, seperti itu. Dan Nabi Yakub lahir Nabi Yusuf, seperti itu. Itu dari silsilah Nabi Ishak. Nah, kalau misalkan dari silsilah istri satu lagi si Saroh, itu Nabi Ismail, seperti itu, yang turun kepada Nabi Muhammad. Nah, ingatlah kakekmu dulu ketika ingin diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Nah, ketika Nabi Ibrahim ikhlas, maka diganti seperti itu. Nah, begitupun engkau sekarang, maka engkau harus ikhlas seperti itu. Nah, ketika Nabi Yakub mendengar malaikat Jibril seperti itu, Nabi Yakub langsung meminta ampun karena beliau sebelumnya belum ikhlas untuk melepaskan Nabi Yusuf. Tapi ketika sudah diikhlaskan, tidak lama kemudian setelah Nabi Yusuf menjadi pembesar di Mesir, akhirnya Allah pertemukan dengan begitu cepatnya Nabi Yusuf dan Nabi Yakub, seperti itu. Jadi ketika kita kehilangan sesuatu atau ingin memberikan sesuatu, atau kita sudah memberikan sesuatu, ikhlaskan seperti itu. Allah akan ganti ketika kita, atau misalkan dicaci maki, atau misalkan kita disakiti, ikhlaskan. Allah akan ganti dengan kebahagiaannya yang lain, seperti itu. Itu hikmah yang bisa kita ambil dari penyembelihan atau kurban yang telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, seperti itu. Ya. Jadi mungkin itu saja ya untuk kajian malam sekarang. Mohon maaf karena ini juga udah ada WA juga, katanya sebentar lagi, katanya seperti itu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hambanya yang selalu taat dalam kebaikan. Kemudian Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu beribadah kepada Allah, dan dengan niat di setiap pekerjaan kita, dengan niatkan ibadah, supaya setiap detik kita, setiap langkah kita, setiap umur yang telah kita lalui itu bernilai ibadah, sehingga tidak rugi. Karena 60 tahun itu tidak dihitung 60 tahun, seperti itu ya. Karena yang tadi, yang 10 jamnya dipakai tidur, kemudian belum yang dipakai tidak bermanfaat. Berapa jam kita untuk beribadah kepada Allah, seperti itu. Maka sangatlah rugi bagi orang yang hidup di dunia namun tidak ada nilai apa-apa, seperti itu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hambanya yang taat dan beribadah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kita kekuatan khususnya pada detik-detik yang 10 akhir pada bulan Zulhijjah ini untuk selalu membaca tasbih, tahmid, tahlil, kemudian berpuasa. Besok hari kita niatkan untuk puasa tarawih dulu ya, kemudian nanti besoknya lagi puasa Arafah, seperti itu. Allahumma wafiqna likulli khair. Semoga Allah memberikan taufik kita untuk mengerjakan segala kebaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan atau salah kata yang kurang jelas atau apa, karena Al-Fakir juga sekarang lagi ini ya, kurang enak badan juga. Sekali lagi saya terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.